Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, jika ada yang mau bertanya, kami persilahkan. Jadi pertama dulu, Afwan Ustadz mau tanya bagaimana hukumnya apabila kita sebagai panitia masjid yang menerima infak terbuka berikan menu berbuka puasa dalam bentuk sembako, boleh? Berarti sampaikan sesuai dengan amanat yang diberikan tersebut, karena dia mengajarkan untuk atau mengajak dalam bentuk sembako, berarti salurkan dalam bentuk sembako. Terus dari Miftahul Hamdi, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara kita agar bisa kita itu bisa jera dari berbuat dosa? Man kana lillahi a'raf kana lillahi akhwaf. Kata para ulama, siapa yang paling takut kepada Allah, siapa yang paling kenal Allah, maka dia paling takut pada Allah. Kalau paling takut kepada Allah, berarti dia akan mudah untuk meninggalkan maksiat. Jadi kuncinya makin kenal Allah. Makin kenal Allah akan membuat rasa takut kita kepada Allah yang besar. Dari Wisnu Aji, jika sholat syuruk 2 rakaat lalu langsung dilanjutkan dengan sholat duha bagaimana? Apakah harus ada jeda dahulu? Tidak, bisa langsung setelah sholat syuruk. Dan ingat ya, sholat syuruk itu sholat duha yang dikerjakan pada awal waktu. Jadi kalau dikerjakan pada awal waktu, berarti ketika Anda sudah kerjakan sholat syuruk dianggap juga sudah sholat duha. Dan setelah sholat syuruk 2 rakaat tadi bisa lanjut juga dengan sholat duha, tidak masalah. Dari Budianda Moralubis, bagaimana cara membedakan antara perasaan was-was dengan rasa kehati-hatian? Terkadang saya Terkadang saya merasa terlalu hati-hati sampai jatuh dalam was-was. Iya, bisa jadi ini was-was yang berlebihan ini. Ya, jadi kadang was-was masih ditinggalkan, dijauhi, tidak dipedulikan. Kadang orang itu dikatakan punya penyakit was-was. Jadi tergantung masing-masing orang di situ ya. Dan ada yang misalnya saya kasih contoh, dia itu buang air kecil, terus bolak-balik sudah bersih, keluar, dia merasa wah ini ada yang belum beres nih. Maka dia ulang lagi. Nah, ini yang biasanya jadi masalah. Ustadz, bagaimana dengan larangan menggulung atau terdapat gulungan pakaian sementara kita memakai sarung, Ustadz? Oh, gulungan itu bukan maksudkan di bagian sarung itu yang dimaksudkan di bagian bawah ya, sama di bagian lengan. Kalau di bagian bawah kain itu tidak termasuk. Ustadz, bolehkah baca Al-Quran setelah menggunakan hand sanitizer? Dibolehkan, dikarenakan hand sanitizer itu bukan khamr, itu alkohol. Alkohol itu berbeda dengan khamr, jadi dipahami seperti itu. Kemudian dari sini pertanyaannya, Ustadz, kalau mau jadi santri di pesantren DS, apakah ada syarat dan prosesnya bagaimana? Ini pesantren lokal ya, sehingga yang mau nyantri di sini cuma orang-orang lokal sini. Jadi paling mudah menjadi santri sini adalah ya jadi penduduk sini, itu paling mudah. Nah, ini paling mudah dibandingkan kita itu jadi santri di sini, karena belum dibuka memang untuk umum. Jadi bisa dipahami seperti itu. Terus dari Iqbal, Ustadz, kalau istri yang sedang nifas nggak boleh saum kan ya? Iya betul.
dan itu qadha atau bayar fidyah. Sama kondisinya, pertanyaannya untuk wanita hamil dan menyusui ya. Kondisinya dia ketika itu bayar qadha, tidak dengan fidyah. Ya, tidak dengan fidyah. Ya, yang dia lakukan saat itu tidak puasa karena mungkin tidak kuat, dia ganti dengan fidyah yang nanti diganti dengan qadha. Ketika masih mampu bayar qadha, fidyah itu cuma dikenakan kalau dia berat untuk bayar qadha karena utang puasa terlalu banyak. Ya, keseringannya hamil teruslah, bahasanya seperti itu. Ini dari Triawan. Bagaimana hukumnya? Kemarin saya itu pulang kerja dan di jalan azan maghrib. Padahal kan pas itu masih ditutup. Jika meneruskan perjalanan maka saya akan terlambat sholat maghrib. Ini musim wabah tapi masih kerja di luar rumah ya, karena kebutuhan ya. Kalau memang sulit, akhirnya dapat isya nanti baru di rumah, berarti dia jamak sholat maghribnya tadi. Terus sebentar, lihat lagi. Dari Irma Pratiwi, bagaimana sebaiknya jika orang tua menyuruh mudik di saat wabah ini? Karena orang tua khawatir dengan keadaan anak dan juga masalah biaya di perantauan. Timbang-timbang, kalau memang terpaksa untuk pulang, yang dia lakukan adalah setelah sampai di rumah, karantina 14 hari sebagaimana saran pakar medis, tidak keluar-keluar, jadi ODP berarti, dan nantinya orang tua harus maklumi ini dan pastikan bahwa emang dari sana tidak terkena wabah sama sekali atau tidak pernah interaksi dengan orang-orang yang memang terindikasi kena virus corona. Dari Bipas, apabila gigi sedang berdarah setelah dicabut, darah yang keluar tersebut membatalkan wudhu tidak Ustadz? Darahnya sedikit. Ya, darahnya sedikit ketika itu tidak membatalkan wudhu. Ini pendapat yang paling tepat dari pendapat para ulama yang ada. Terus dari Chandra, saya ingin bertanya, saya yang benar menjadikan orang yang masbuk menjadi imam itu seperti apa ya Ustadz? Menepuk pundak atau langsung saya berdiri di sebelahnya? Kadang kalau kita cuma berdiri di sebelahnya dia tidak tahu. Maka untuk membantu memahamkan dia, maka yang dilakukan adalah berdiri di samping ya, dan memberikan aba-aba kalau kita mau sholat di belakangnya ya, seperti itu caranya. Terus dari Sufi, ini kok nama Sufi di sini ya. Saat saya Atta umur 16 tahun, saya mau nanya, sering disebut durhaka anak kepada orang tua. Pertanyaan saya, apakah ada orang tua yang durhaka pada anak? Istilahnya bukan durhaka pada anak, ya mungkin berbuat jelek pada anak. Namun orang tua durhaka nggak ada, anak durhaka ada. Jadi beda istilah sini ya. Jika melakukan kesalahan bacaan sunnah dalam sholat terus kemudian sujud sahwi, apakah boleh? Dan jika sudah terlanjur bagaimana Ustadz? Yang benar sujud sahwi ada ketika kelupaan rukun atau meninggalkan sunnah abad. Adapun bacaan sunnah itu masuk dalam sunnah adalah mazhab Syafi'i, tidak ada sujud sahwi. Saat wabah ini, kami sekeluarga sholat fardu yang 5 waktu di rumah. Apakah boleh sholat syuruk di musola rumah? Saya punya tulisan di rumahisa.com. Bisa baca cara sholat di rumah saat wabah melanda. Itu bisa lihat kesimpulannya adalah masih boleh melaksanakan sholat syuruk di rumah. Ya, masih boleh melaksanakan sholat syuruk di rumah. Ya, dan dia diam habis sholat subuh, diam nunggu sampai matahari itu meninggi. Ya, para ulama itu katakan 15 menit setelah matahari itu terbit. 15 menit ya setelah matahari terbit, kemudian lakukan sholat 2 rakaat, namanya sholat isyraq atau sholat syuruk. Nah, ini kelewat di atas lagi nih. Baik, dari Ghalib, rukun mandi wajib adalah membasuh seluruh bagian tubuh dan niat
Ustadz, bagaimana dengan daging-daging tubuh yang kecil atau sedikit yang berada di bawah kuku ketika mandi? Dikatakan kita kena semua ya. Ada di bawah-bawah ini, bagian kuku begini. Ini kan sulit untuk kita ya sampai dalam-dalam gitu kan sulit. Yang penting penampakan di luar kita sudah membasahi seluruh tubuh. Nah, itu yang kita lakukan. Jadi setelah ghalib ya. Mau tanya, kalau berjamaah tapi softnya tidak rapat akibat wabah corona 19 COVID-19, bisa lihat tulisan saya di rumaiso.com. Saya ada pembahasan di bagian kategori atau di tag corona itu ya. Itu ada bahasan hukum soft 1 meter tadi jaraknya. Kita memilih sholat di rumah ataukah sholat di masjid dengan jarak 1 meter. Untuk zaman ini, apalagi daerah yang sudah zona merah atau situ ada yang positif corona, saran saya sholat di rumah dibandingkan ke masjid dan sholatnya tidak rapat seperti itu. Itu yang lebih bagus. Anda sering merasa telah keluar dari agama Islam ini, Ustaz. Sering ragu-ragu. Apakah Anda telah keluar dari Islam? Tidak. Anda saja katakan ragu-ragu. Ya, ini kayaknya banyak penyakit was-was. Maka saran saya perkuat iman, akidah Anda mungkin ada bermasalah di situ. Bagaimana cara mengatasi futur di kondisi sekarang karena corona? Karena tidak ada kajian secara langsung. Nah, ini kajian secara langsung. Saya punya kajian-kajian live, bisa lihat di Telegram saya di info kajian Ustadz Abdu. Itu bisa lihat info-info kajian jam berapa. Saya biasanya live jam 9 sampai jam 10 pagi dan sore itu jam 4 sampai jam 5 sore. Bisa manfaatkan itu, tiap hari ada insyaallah, kecuali hari Sabtu dan Ahad ini. Sabtu kosong, kalau hari Ahad itu jam 5 pagi. Besok pagi bisa ikuti kajian saya langsung ba'da subuh. Saat Anda sedang bekerja di Taiwan, majikan izinkan Anda pakai jilbab, hijab, sholat, dan diizinkan juga puasa dan tidak mengolah daging babi. Tapi majikan Anda ada tempat peribadahan mereka. Apa yang harus Anda lakukan? Saran saya sih tidak berlama-lama di Taiwan, namun segera balik ke Indonesia. Di Indonesia lebih aman dan bisa menjalankan agama juga dengan lebih mudah. Terus, selama wabah ini kantor saya tetap buka waktu zuhur dan asar. Apakah tidak apa-apa berjamaah dengan rekan-rekan kantor karena tidak ada tempat sholat yang lain yang layak? Kalau memang terpaksa ya akhirnya saya lebih sarankan milih sholat sendiri ya di ruangan masing-masing, itu lebih bagus karena jaraknya agak longgar. Dibandingkan di masjid nanti tetap bertemu orang gitu, terus sulit untuk menghindari jarak setiap orang 1 meter sesuai dengan SOP yang harus dijalankan ketika musim wabah seperti ini. Jadi timbang-timbang. Ustaz, nasihati kami agar selalu istiqomah di bulan Ramadan nanti. Bagaimana para salaf dahulu? Intinya istiqomah paling kuat itu adalah dengan kita itu tholabul ilmi. Perkuat diri dengan ilmu, maka nanti kita akan mudah istiqomah. Ustaz, Ana mau bertanya, Ana dilarang azan di kampung Ana karena ada tahlilan. Apakah amanai kata-kata orang itu atau harus azan kan? Tetap kumandangkan azan di masjid walaupun ada yang tahlilan di situ, biar mereka sadar kalau sholat itu lebih penting daripada tahlilan. Ustaz, bagaimana hukumnya suami memutuskan tali silaturahim dengan mertua? Apa yang harus dilakukan seorang istri terhadap suami? Nasihati suami, berikan saran-saran yang terbaik untuk suami supaya sadar akan hal ini, karena penting untuk menjalin hubungan dengan ibu mertua sendiri. Jika wabah corona berlanjut hingga Ramadan, kemudian jamaah di rumah, apakah setelah atau sebelum sholat tarawihnya juga menggunakan khutbah? Tidak ya, khutbah tarawih atau kultum atau ceramah singkat sebelum tarawih itu bukan wajib, jadi langsung sholat tarawih. Ustaz, sampai kapan sebaiknya kita sholat di rumah saat kondisi seperti ini? Tunggu kata-kata pemerintah ya. Diperkirakan sih sampai Mei. Saya rasa juga ya, perasaan saya itu sampai Idul Fitri gitu. Apakah harus membaca ta'awudz sebagai makmum ketika kita masuk ke rakaat ketiga ketika membaca Al-Fatihah? Kalau saya lihat dari pendapat yang lebih kuat dari pendapat para ulama adalah setiap kali ganti rokaat, berdiri ke rokaat berikut, ya kembali baca ta'awudz lagi, masuk lagi ke rokaat berikut, ya baca ta'awudz lagi, ganti lagi rokaat berikut, baca ta'awudz lagi gitu. Jadi mulai baca Al-Fatihahnya dengan ta'awudz.
Terus bagaimana hukum sholat menggunakan masker? Boleh. Terus apakah ada tuntunan yang menyirami kubur dengan air? Wallahu alam tidak ada. Kalau tanya apalagi keutamaannya, saya tidak mengetahuinya. Ustaz, Anda mau bertanya, sholat sunnah sebelum dan sesudah sholat Anda membaca iftitah dan membaca al-fatihah saja, apakah sholat Anda sah? Baca iftitah, baca al-fatihah saja. Kalau tanya saya sah, namun ya sayang sekali kok mikir-mikir cuma wajib saja, baca iftitah juga sunnah saja. Kenapa tidak dilengkapi sekalian dengan yang ini? Jangan cuma mikir sah kalau kan ibadah, mikir yang lebih perfect, mikir yang lebih sempurna. Maafin saya dengan tangan kanan ya, karena kameranya mirror. Terus ini dari Ustaz, saya mau tanya, kalau belajar agama Islam kitabnya yang bagus untuk pelajar awal itu bagaimana? Dalami akidah. Dalami akidah itu mulai dari kita pahami tauhid, akidah. Bisa dari kitab-kitab atau buku-buku karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Saya selalu sarankan dan kitab ini yang biasanya saya pakai. Jadi itu bisa dijadikan rujukan untuk ya bahan bacaan, koleksian dan belajar dari guru dengan buku-buku karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Bisa banyak cari di toko buku, banyak sekali buku rujukan semacam itu. Terus Ustadz, masjid depan rumah ada sholat berjamaah tapi jaraknya semeter antar makmum, lebih bagus mana? Sholat di rumah saja. Ya, karena mereka praktekkan juga sepertinya di daerah itu juga ada yang positif atau PDP, maka saran saya sholat di rumah saja dibanding ke masjid kalau memang jaraknya sudah 1 meter seperti itu. Ustaz, bolehkah mengeluarkan zakat untuk sedekah membantu mereka yang membutuhkan di masa wabah ini? Boleh. Dan boleh zakat kalau misalnya di bulan Ramadan dia majukan di bulan Sya'ban seperti ini, boleh. Saya mau nanya lagi, jika mau menjaga wudhu pakai khuf, kaos kaki menutup mata kaki, saat batal cukup membasuh bagian atas khuf. Cukup membasuh bagian atas khuf. Iya, diawali wudhu seperti biasa, diakhiri dengan membasuh khuf atau bagaimana? Iya. Jadi wudhunya seperti biasa ya. Sampai nanti giliran kaki, di mana sebelum wudhu sebelumnya itu kakinya sudah dicuci, namun sekarang misalnya pakai kaos kaki. Maka untuk wudhu kedua ini karena pakai wudhu tadi yang sudah sebelumnya, yang pertama tadi bagian kaki sudah dicuci, kemudian langsung pakai kaos kaki ketika wudhu, batal ya untuk waktu kedua. Ya, untuk waktu kedua dia mau wudhu lagi, maka cukup bagian kaos kaki yang diusap. Saya iman lagi tipis nih, gimana nembelinnya biar semangat? Ilmu. Fakaifa tasbiru ma lam tuhid bihi khubra. Gimana engkau bisa bersabar kalau tidak memiliki ilmu? Maka saya tahu di masa seperti ini iman semua pada down. Dia mikir kehidupannya nanti 2 bulan saya bisa bertahan gak dengan rezeki saya? Ya, selama 2 bulan ini saya masih bisa perkuat iman saya atau tidak? Ilmu gak masuk dan tidak ada yang menghibur, maka sekarang cari ilmu, manfaatkan majelis-majelis ilmu yang ada di online seperti saat ini. Itu dia manfaatkan untuk cari ilmu-ilmu yang manfaat untuk menghibur dirinya. Jadi Ibu Nur Rahmah bisa seperti itu, dan yang lainnya dengar audio kami ini, video kami ini bisa praktekkan seperti itu. Banyak kajian online sekarang ini, dan semua kalau kajian live itu bisa banyak dikarenakan memang waktunya kosong. Nah, saat waktu kosong-kosong kayak gini punya cari, oh ini saya ada waktu longgar lagi nih, saya buka lagi majelis ilmu, cari lagi majelis ilmu lagi di YouTube. Ini banyak banget. Atau mengulang pelajaran-pelajaran secara online. Ini bisa lihat video saya di Rumeso TV ini lebih daripada 2000. Itu bisa kaji, waktu nggak cukup juga karena video-video ini berseri dan ada satu seri, jadi dengan itu bisa baca sampai khatam atau dengarkan videonya sampai khatam gitu. Itu sudah selesai satu bahasan loh itu. Izin bertanya Ustaz, jika kita pernah sakit hati dan sudah memaafkan namun menghindarinya karena takut mengingat
kembali perbuatannya, apakah masih belum ikhlas atau termasuk memutus tali silaturahim? Tidak, kalau memang tujuannya sudah maafkan kan, berarti tidak diungkit-ungkit lagi. Ingin menghindarinya karena takut mengingat kembali. Bisa saja, sementara waktu saja, namun bukan memutuskan seterusnya. Cara menghadapi ipar yang suka nyindir di status sama di grup keluarga apa Ustaz? Diamkan. Diamkan, tidak usah banyak komentari. Sebentar lagi kan menjelang bulan Ramadan, lalu sering ada kegiatan TPA di masjid saya. Lalu bagaimana ya? Baiknya TPA ditiadakan dulu kalau memang diputuskan ini keadaan belum normal ya. Dan pemerintah kan menyatakan darurat itu sampai akhir bulan April ini. Saya selalu ya Ustadz, ya Bu Irma, mudah-mudahan sehat terus dan Allah selalu jaga Bu Irma dan keluarga. Sewaktu saya kecil sudah balik, saya merasa pernah meninggalkan sholat wajib. Kan waktu kecil. Namun tidak ingat berapa kali. Waktu kecil kan, namun sudah balik ya. Ya sudah, sekarang tobati, jangan diulangi lagi. Mohon nasihatnya Ustaz, selain sedang diuji dengan wabah ini, ada juga ujian fitnah wanita, dan bagaimana pendapat Ustaz menikah dengan akhwat yang belum mengenal manhaj. Cari yang baik agama biar taribat yada, biar engkau tidak merugi. Itu kata Nabi SAW. Ustaz, saya sering ketika akan sholat sering kebelet kencing. Apakah ini penyakit apa bukan? Bisa jadi was-was banyak ya itu ya. Coba dicek dulu, jangan kalau itu was-was gak usah dipedulikan. Ustaz, apa hukumnya seorang anak menunda menikah karena mau membebaskan ibu kandung dari jerat utang, usianya 33 tahun? Kenapa tidak menikah, kemudian setelah menikah yakin Allah itu memberikan pertolongan rezeki, nah akhirnya utang ibu juga bisa dilunasi. Coba raih dua kebaikan sekaligus, dan yakin Allah akan memberikan pertolongan pada orang yang menikah untuk menyelamatkan dirinya. Karena ada hadis yang menyebutkan seperti itu. Ustaz, saya sejak sebelum hijrah sudah terjun di dunia seni gambar dan menyukai komik-komik. Setelah hijrah sekarang gambar-gambar saya lehernya dihilangkan, namun dengan gaya kartun kepala dan wajah masih ada utuh. Iya, bagian face ini dikosongkan aja. Ini bagian face dikosongkan. Coba lihat contoh-contoh video dan gambar yang ada di channel Rumaiso TV atau di Instagram Rumaiso. Itu banyak contoh-contoh gambar yang saya sudah rekomendasikan. Saat belakang ini banyak beredar penyanyi-penyanyi yang menyairkan tentang Ibunda Aisyah dengan lirik yang kurang pantas. Bagaimana hukumnya? Itu tidak cinta pada Aisyah. Cinta pada Aisyah, cari suri tauladannya, gali pelajaran-pelajaran di dalamnya. Ya, bukan dengan nyanyi. Kalau seandainya mencintai Aisyah itu dengan nyanyi, para sahabat dulunya nyanyi saja. Mereka tidak perlu hormati Aisyah, mereka tidak perlu mengambil ilmu dari Aisyah. Sama juga dengan ulama-ulama besar di masa silam. Gak ada yang melakukan seperti ini kecuali orang-orang yang jauh dari ilmu saja, yang tidak kenal Islam dengan baik, yang tidak kenal Islam ya yang lurus gitu. Anda lalu keluar dari Islam karena Anda belum bisa membedakan mana yang bergurau menggunakan perkara agama dan yang bukan. Kalau ada yang bergurau dengan itu, Anda sedikit saja berubah mimik wajah. Berguraunya ini yang jelas ya, dia mengejek, mencela, nah itu baru keluar dari Islam. Apabila kita dalam perjalanan yang masih dalam kota kemudian azan berkumandang, apakah kita mampir di masjid dulu atau sholat nanti di rumah sekitar 30 menit baru sampai? Ini kan masih dalam kota, kemudian azan berkumandang, ataukah kita mampir di masjid dulu? Kalau dia ditanya saat musim wabah kayak begini, bisa di masjid. Mudah-mudahan masjidnya itu masih membuka di bagian luar, sholat sendiri di situ. Namun saran saya sih banyak stay di rumah sebenarnya, itu kunci jawabannya. Kira-kira kapan harus pindah ke tempat yang lebih baik untuk mendukung hijrah? Bukankah di sisi lain tempat yang lama yang masih banyak maksiat adalah bagian dari tanggung jawab saya untuk mendakwai. Kalau punya ilmu tetap di situ untuk berdakwah di situ. Apalagi ada keluarga di situ. Apakah boleh membatalkan sholat karena dipanggil orang tua? Dikhawatirkan riya jika orang tua tahu kita sedang sholat di kamar. Kalau itu sunnah, penuhi panggilan orang tua, itu lebih utama. Apakah boleh tahiyat akhir sebelum salam membaca di dalam hati? Bukan baca di dalam hati ya, minimal mulutnya qomat kami. Coba lihat di beberapa pembahasan ulama Syafi'iyah ketika menyebut membaca Al-Fatihah, mereka mengatakan bahwasanya
Al-Fatihah itu mereka dengar sendiri, yang baca itu dengar sendiri. Berarti kalau cukup dalam batin saja ini tidak dengar sendiri. Jadi minimal itu kalau ulama Syafi'i katakan mulutnya ini, lisannya ini gerak. Mulutnya qomat kamit. Ya, jadi bisa pahami seperti itu. Ustaz, apakah bolehkah memuji perbuatan baik seorang di hadapannya setelah dia melakukan perbuatan baiknya? Baiknya tidak, biar dia tidak jadi sombong, takabur, ujub. Ustaz, apakah doa agar terhindar dari fitnah Dajjal? Doa agar terhindar dari fitnah Dajjal dianjurkan dibaca setelah tahiyat akhir. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Terus mau nanya Pak Ustadz, bisa baca Al-Quran tapi nggak bisa nulis huruf Arab. Yang penting itu baca ya, kalau untuk pemula-pemula. Ustadz, jika suami membebaskan istri untuk bekerja, sebaiknya sang istri milih yang mana? Milih perintah Allah. Waqarna fi buyutikunna, tetaplah di rumah kalian. Untuk wanita seperti itu. Laki-laki yang di luar, perempuan di dalam rumah. Kita bayar utang tapi orangnya udah lama putus komunikasi karena HP saya hilang. Saya tidak tahu nama aslinya. Itu bagaimana ya kalau kita mau sedekahkan karena nggak tahu namanya? Sedekahkan saja diniatkan, tidak mesti menyebut namanya. Saya beri waktu 4 menit lagi ya. Ustadz, Ana mau bertanya tantangan pas tahiyat awal, jadi telunjuk menunjuk asyhadu alla ilaha illallah apa at-tahiyatulillah. Bisa dari awal, saya longgarkan, bisa ambil dari awal at-tahiyatulillah langsung isyarat, atau bisa pada kalimat illallah asyhadu alla ilaha illallah. Kalau saya sendiri memilih pendapat dari illallah at-tahiyatulillah wa shalawatu thayyibat sampai asyhadu alla ilaha illallah baru saya isyarat. Apakah tidak apa-apa diimami seorang yang penghasilannya dari penghasilan yang haram? Tidak. Kaidahnya itu man sohat solatu sohat imamatu. Siapa yang sholat sendirian itu sholatnya sah, maka ketika jadi imam juga sah. Minta rekomendasi kitab bahasa Arab tentang kesungguhan para ulama menuntut ilmu, khususnya para salafus soleh. Bisa baca di kitab Ulul Himmah, karya Dr. Al-Muqaddas, Muhammad Al-Muqaddas, ulama dari Iskandariyah, Mesir sana. Doa bersama gimana Ustaz? Tidak ada tuntunan. Bagaimana status anak yatim ketika ibunya sudah menikah lagi? Apakah masih disebut anak yatim? Kalau sudah ditanggung oleh yang lain yang siap menanggung anak tersebut, maka tidak disebut yatim lagi. Terus 2 menit lagi ya. Hukum emotikon wajah Ustadz gimana? Baiknya dihindari. Kalau apalagi gambarnya utuh wajah begitu, bisa lihat pembahasan saya di rumaiso.com. Ustadz, jika di dekat rumah masjid sholat jamaah, sedangkan tempat saya di Jakarta termasuk daerah darurat, tapi di kelurahan Ana belum ada yang positif, tetap sholat di rumah lebih aman. Bagaimana cara menghilangkan rasa malas yang saat ini sedang menyerang Ustadz? Tadi saya sudah jelaskan di awal, pokoknya sekarang mikir supaya saya bisa nambah ilmu terus, baik dengan baca buku, ikut kajian online, ya, atau saya berhubungan dengan ahli ilmu, ya, bertanya gitu. Ada waktu kemudian belajar, lakukan hal-hal yang positif gitu. Belajar itu kuncinya agar bisa terus istiqomah. Setelah belajar Muyassar dan Mukhtarat, baiknya belajar apa nggih? Ada kitab Mulakhas karya Fuad Nikmah. Dulu pernah saya punya audio ini, namun dimiliki oleh Yayasan Pendidikan Islam Al-Azhari. Saya bahas buku itu sampai tuntas pelajaran nahwunya. Bagaimana jika orang tua menyuruh pulang kampung? Tadi sudah saya jawab ya. Baiknya timbang-timbang, kalau mau pulang berarti nanti harus dikarantina dan jadi ODP selama 2 minggu di tempat dia tuju. Ustaz, saat sholat maghrib di rakaat terakhir hanya sekali sujud, ya. Sudah ditegur istri tapi tidak dengar. Berarti kalau itu waktunya masih dekat, kalau itu rakaat ketiga misalnya ya, maka rakaat ketiga di bagian sujudnya itu dia kerjakan lagi, lanjut sampai tahiyat akhir. Apakah boleh menjamak sholat untuk petugas yang bertugas untuk pasien COVID? Saya sudah bahas ini, cara sholat untuk tenaga kesehatan.
Di rumahso.com bisa lihat cara sholatnya di situ. Untuk tenaga medis masih boleh. Mending dia memilih jamak daripada artinya menunda sampai waktu berikutnya, atau dia majukan satu waktu daripada dia sholat dengan keadaan memakai najis. Kalau masih bisa sebelum dia pakai pakaian APD ya, dia bisa jamak, milih jamak. Baik, ini dulu saya rasa cukup. Insyaallah untuk ya mudah-mudahan besok lagi saya bisa buka lagi seperti ini dan Anda bisa bertanya. Mungkin habis Isya saya lebih longgar. Nantikan saja, mudah-mudahan ada schedule yang nanti saya buat untuk esok hari insyaallah jam 8 malam. Standby saja. Dan sarankan pada yang lainnya untuk subscribe Rumaiso TV. Ini channel kami langsung. Kami tidak pakai nama pribadi, namun memakai nama Rumaiso di situ. Jadi Anda bisa subscribe, dan video-video yang ada banyak yang menarik di sini. Anda bisa ikut untuk berbagi videonya, share pada yang lainnya. Jangan lupa subscribe dan ajakan lainnya untuk berlangganan dengan channel kami ini. Demikian kami cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.